selesai. Selanjutnya saya absen satu subjek. Dengarkan namanya. Kalau ada orangnya bilang hadir Bu. Kalau tidak ada berarti ada. Hasillah. Hadir Bu. Al-Hafiz. Al-Hafizan. Burhan. Hamidah. Gunawan. Laudarau. Resti. Nurjana. Nurul Sofia. Rahmat Ramdhani. Mana orangnya Rahmat Ramdhani? Rizky Dunia Biansa. Rizky Alifku. Rizky Sabrina. Rizky Safar Ali. Sawal. Mana Sawal? Siti Hadijah. Miro. Abdul Sadar. Jody. Naufal Dapardani. Nur Asifah Komaria. Zakia Mahir. Muhammad Firly Bakhtiar. Kalista. Hasanah. Muhammad Awal Firdaus. Siti Nurhalisa. Selanjutnya kita masuk Rizky. ke materi tentang sholat Id. Sholat Id itu siapa yang tahu? Siapa? Apa itu nama sholat Id? Yaitu sholat sunnah Idul Fitri. Sholat Id. Sholat Id adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan selama 1 tahun, dilaksanakan 1 tahun sekali pada 2 hari raya Idul Fitri, yaitu sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri dikerjakan pada tanggal 1 Syawal. Sedangkan sholat Idul Adha dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu pengerjaannya mulai dari terbit matahari sampai dengan tergelincirnya pada siang hari. Sholat Idain atau Idul Fitri dengan Idul Adha memiliki dasar hukum yang bersumber dari hadis dan pendapat para ulama, yaitu hukum pelaksanaannya yaitu memakai hukum sunnah muakkad. Saya ulangi. Sholat Id adalah sholat Idul Fitri
dilaksanakan. Bisa baca nih? Bisa. Dilaksanakan pada tunggu dulu. Pilih dulu. Dilaksanakan tanggal dilaksanakan sampai tanggal sedangkan dasar hukumnya yaitu sunat muakkad. Iya. Dasar hukumnya adalah sunat muakkad. Dikerjakan seluruh umat manusia, umat muslim, karena Nabi Muhammad selalu melaksanakan setiap tahun. Kemana lanjut? Hah? Nah, selanjutnya tujuannya. Tujuan pelaksanaan dari sholat Id sebagai tujuan ibadah yaitu tujuan dari pelaksanaan sholat tujuannya yaitu satu menghapus dosa, dua
menyebarluaskan agama Islam. Yang ketiga, mempererat tauhid bersama. Yang kelima, yang keempat, menjaga keislaman. Ya. Saya bacakan ya. Masalahnya lagi? Belum? Sudah belum? Menjelaskan. Ya, bagaimana kita lanjut dulu ya? Yang dulu guys, dengar dulu. Selanjutnya, adapun dalil yang menjadikan dasar hukum dari sholat Idain, yaitu terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Jangan tulis. Kita lanjutkan dulu. Yang lain jangan tulis. Selanjutnya saya bacakan lagi. Dalil yang dijadikan dasar hukum untuk sholat Idain, yaitu terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Fasholli lirabbikal wanhar. Dan artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kenapa? Dilanjutkan lagi. Sholat Idain yang mencakup sholat Idain Idul Fitri dan Idul Adha merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Meskipun bukan kewajiban seperti sholat 5 waktu, sholat Idain memiliki status sunnah muakkad yang berarti sangat dianjurkan untuk umat muslim. Sholat ini dilakukan duduk. Dengarkan dulu. Sholat ini dianjurkan sebagai ungkapan syukur dalam menyelesaikan puasa Ramadan maupun dalam rangka memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelaksanaannya dilakukan secara berjamaah di masjid ataupun lapangan terbuka. Selanjutnya, hal-hal yang menjadi sunnah dalam pelaksanaan sholat Idain. Yang pertama, siapa yang tahu yang menjadikan sunnah dalam pelaksanaan sholat Idain? Yang pertama, mandi. Selain mandi, apa lagi? Yang kedua, berpakaian yang rapi. Yang ketiga, berhias. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Yang kelima, makan sebelum sholat Idul Fitri. Yang keenam, melalui jalan yang berlainan ketika pergi dan pulang. Yang ketujuh, membaca takbir, tahmid dan tahlil. Yang kesembilan, yang kedelapan,
memperbanyak membaca takbir, zikir dan doa. Yang ke-10 memperbanyak bersilaturahmi kepada keluarga atau tetangga. Saya lanjutkan lagi dengan adanya beberapa rukun dari sholat Idain. Adapun rukunnya yaitu yang pertama, sama dengan halnya dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Di sini, kalau sholat Idain memakai takbiran sebanyak untuk rakaat pertama dan memakai takbir sebanyak 7 kali. Sedangkan rakaat kedua dia memakai takbir sebanyak 5 kali. Maka rukun dari sholat Idain yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca al-fatihah, yang keempat ruku, yang kelima i'tidal, yang keenam sujud, yang kedelapan duduk yang sangat bersujud atau tumakninah, yang kedelapan salam, yang ke-9 tatawukan, yang ke-10 takbir tambahan, yang ke-11 khutbah, mendengarkan khutbah. Itu adalah rukun dari sholat Idain. Bagaimana, bisa dimengerti? Bisa? Karena sebentar kita akan mengadakan diskusi. Sebentar. Untuk bahannya saya sudah jelaskan tadi. Sekarang kita akan membentuk diskusi. Satu kelompok sebanyak 4 orang. Ya. Atau ada yang 4, ada yang 3. Ya. Bagaimana? Kita bikin kelompok. Ayo. Perhatikan saya. Kelompok dulu, coba. Caranya bagaimana? Bikin kelompok dulu ya. Kita mau diskusi. Sabar. Ada 4 kelompok. Yang ini kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat. Di sini kalian harus berdiskusikan sebanyak menjawab pertanyaan setiap kelompok. Siapa ketuanya di sini? Tidak, maksudnya masing-masing kelompok harus ada ketua. Sebentar, ketuanya tulis nama di sini di bawah. Jawab dulu yang ini, tak? Harus jawab. Nah, tulis nama kelompok, ada nama kelompok, nama-namanya tulis. Baru nama-namanya satu kelompok ada 3, ada 4. Tulis namanya. Habis itu mempresentasikan di depan, membaca dari jawaban masing-masing kelompok. Bisa?
Bagaimana bisa? Jawab ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Tulis namanya di bawah ya. Siapa nama besok kelompoknya di sini? Nah, tulis. Reski, tulis nama. Jawab ya. Hah? Siapa ditanya di sini? Tulis. Jawab ya. Masing-masing menjawab. Diskusi teman-temannya. Jawab. Sebentar. Dilanjutkan kelompok 3. Yang lain lagi kelompok 4. Belum. Jangan ini. Sebentar mempresentasikan ke depan masing-masing ketua. Tulis dulu. Dari kelompok masing-masing maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari jawaban masing-masing. Dari kelompok 1 maju. Baca. Jangan rekod. Nah, baca nama kelompok. Nah, duduk. Yang berikutnya kelompok 2 maju. Yang jawab ini. Kelompok 2. Beri duduk. Maju. Mempresentasikan ke depan. Maju. Satar. Satar, maju satar. Kelompok berapa itu? Satar. Gambar maju. Maju. Dari rumah yang tersebut, kalau tidak ada yang maju kelompok lain, gambar maju. Baca kata. Di sini silakan. Gambar. Masuk.
Satu. Satu menghapus dosa. Memperluaskan. Menyebarluaskan. Tiga. Dan saudara. Nama kelompok. Satu. Dari. Tiga. Berikutnya kelompok 3 maju. Yang 3 berdiri. Berikutnya kelompok 4. Yang 4. Baca itu. Kalau tidak ada maju, saya cukupkan. Saudara duduk semua. Setelah kita mengadakan diskusi tadi, apakah kalian sudah mengerti? Bagaimana? Mengerti tadi? Ada pertanyaan? Apa? Coba, siapa mau bertanya tentang sholat Id? Siapa mau bertanya? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Kalian harus kalau di rumah itu harus banyak belajar, tidak boleh main HP. Kalau malam itu harus belajar. Mulai sekarang harus tingkatkan belajar dengan rajin datang ke sekolah. Dengar, jangan malas-malas karena sudah dekat kenaikan kelas. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang siapkan. Kembali. Kursi. Kembali semula. Kembali semula. Mama Maria Aisyah, duduk di sini.